mudahnya zaman, mudahnya teknologi, mudahnya fasilitas, tidak ada jaminan untuk mempermudah amal agama. Kita sekarang syukur, alhamdulillah mudah, tapi ternyata nggak ada jaminan. Syukur harus, tapi ternyata kita lihat semakin mudah ini teknologi, ada kendaraan, ada segala macam, malah ternyata amal agama tambah susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wadidtu anni laqitu ikhwani qalu ya Rasulullah awalaysa nahnu ikhwanu qala antum ashabi walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serti pandai, minyak mama yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang besar tidak bisa disebutkan gelar, yang kecil tidak bisa disebutkan nama, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua semoga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita semua. Kesehatan masih Allah berikan pada kita, lapangnya waktu, masih diberikan panjangnya umur, dan banyak lagi anugerah yang tidak bisa kita hitung. Tapi anugerah yang paling besar, yang paling agung, anugerah yang paling tinggi adalah Allah memberikan pada kita anugerah iman, Islam, anugerah agama, anugerah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, semua anugerah-anugerah yang Allah berikan, anugerah dunia ini bisa betul-betul menjadi anugerah kalau ada agama di dalamnya. Kalau tidak ada anugerah agama, maka anugerah-anugerah dunia itu bukan karunia lagi. Kalau tidak ada agama, maka anugerah-anugerah dunia ini malah bisa berubah menjadi azab dan bencana. Kalau kita diberikan Allah anugerah harta, harta itu kapan menjadi anugerah? Kalau ada agama di dalamnya. Ada orang dapat anak, anak itu anugerah, harta itu anugerah. Tapi dalam Al-Quran Allah sampaikan harta, benda, anak itu Allah beri nama dengan fitnah, ujian, bukan anugerah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, hartamu, harta benda, anak-anak itu fitnah, ujian.
Sayangnya zaman sekarang ini tolak ukur sukses gak sukses itu malah harta. Tolak ukur orang sukses gak sukses punya anak atau tidak. Padahal punya anak atau tidak ujian dari Allah. Punya harta atau tidak itu ujian dari Allah. Kalau seumpama orang gak punya anak itu orang yang rugi, maka mungkin banyak di kalangan sahabat Nabi yang menjadi orang rugi. Di antara yang tidak punya anak itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah itu bapak ibu nggak punya anak, tapi saking urusan punya anak nggak punya anak itu bukan satu perhitungan. Banyak di kalangan kita umat Islam nggak tahu itu Sayyidah Aisyah nggak punya anak. Punya anak sukses kalau ada agama, ada harta, bisa jadi kebahagiaan kalau ada agama. Maka yang betul-betul perlu kita syukuri lagi dan lagi, kita fahami mahalnya lagi dan lagi anugerah adalah anugerah agama yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama pada pagi hari ini, pada subuh hari ini Allah memberi taufik pertolongan pada kita bisa datang ke masjid yang sangat mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh. Bukan hanya sholat subuh, tapi Allah beri taufik pada kita melaksanakannya dengan cara berjamaah. Dan kita tambahkan lagi waktu duduk di masjid ini untuk i'tikaf, menambahkan keilmuan kita sedikit bermuzakarah tentang pentingnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya lebih condong ketika duduk dalam satu majelis kita buka kitab, entah itu hadis ataupun kitab-kitab agama lainnya. Pagi hari ini saya membaca sedikit pembahasan dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Ahmad Zaiduddin Ibnu Abdul Aziz Al-Madibari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau sekitar 987 Hijriah, 400-an tahun yang lalu. Beliau berasal dari daerah bernama Manibar, di daerah di India Selatan. Beliau ulama besar dalam madhab Syafi'i, yang mana di dunia ini secara umum dan secara khusus di negara kita di Indonesia itu hampir ulama-ulama, ustadz-ustadz itu dipanggil ustadz dan ulama itu mesti melewati beberapa kitab karangan beliau. Di antaranya beliau menulis satu kitab bernama I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, yaitu dijadikan sebagai kitab induk fikih madhab Syafi'i bukan hanya di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Nah, salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang akan kita baca sedikit pada pagi hari ini. Bab yang akan saya pilih oleh Ibu mengenai kepentingan tentang sholat jamaah. Bab sholatil jamaah, bab tentang sholat jamaah. Beliau menulis hadis yang pertama. Akhrajah Syaikhain telah menulis meriwayatkan hadis Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau telah bersabda, qala telah berkata sahabat Abu Hurairah, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jamaah, sholatnya seseorang fi jamaatin dengan berjamaah, tazidu ala sholatihi, akan mendapatkan pahala lebih ala sholatihi fi baitihi, melebihi sholatnya di rumah, wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya di pasar dia, di toko, di tempat-tempat kerja. Khamsa wa ishrina darajah, 25 derajat. Wadhalika, yang demikian itu, anna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza tawaddo'a, apabila dia berwudu, fa ahsana wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, tsumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, syaratnya datang ke masjid tidak ada tujuan kecuali sholat. Ada orang ke masjid tujuannya bukan sholat, ada kebetulan ada keperluan jumpa kawan, ada bisnis, janjiannya di masjid.
Nanti jumpa di masjid ya, ada. Maka di sini dibatasi. Hadis ini Bapak Ibu oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini beliau riwayatkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab babul ikhlas wa ihdharin niyah. Bab pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal. Maka hadis ini beliau letakkan dalam bab niat. Siapa yang wudu, dalam riwayat lain wudu di rumah, kemudian berangkat di masjid, bukan sekedar berwudu, ahsanal wudu, wudunya dia baguskan. Bagusnya wudu itu maksudnya sunnah-sunnah dan adab-adabnya wudu ditunaikan dengan baik. Kalau hanya berwudu Bapak Ibu, kita tahu fardunya wudu untuk anggota itu hanya 4 untuk anggota: wajah, tangan, kepala, rambut, kaki, sudah. Kalau ditambah fardunya wudu 2 lagi, niat dan tertib berurutan, jadi 6. Hanya itu fardunya wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini ayat menerangkan fardu wudu. Idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak ini kan ada keinginan, ini dalilnya niat. Jadi kalau kalian mau sholat, maka pertama kali harus niat wudu dulu. Faghsilu wujuhakum, ketika basuh wajah di situ letak niat. Wa aydiyakum, basuh 2 tangan. Wamsahu bi ru'usikum, usap rambut. Wa arjulakum ilal ka'bayn, basuh kaki sampai 2 mata kaki. Tertib dari ayat itu waw, huruf dan itu tertib harus berurutan. 6 perkara ini fardunya wudu. Siapa yang berwudu 6 perkara ini dia jaga, maka sah wudu. Tapi dalam hadis ini bukan hanya fardu wudu yang disampaikan, tapi berwudu dengan bagus. Kita tahu Bapak Ibu, rumah itu kan ada definisi namanya rumah. Apa yang dinamakan rumah? Yang ada tiang, ada tembok, ada atap, itu rumah. Walaupun mungkin jendela belum jadi, walaupun belum jadi jendelanya, walaupun pintu belum ada, itu rumah. Masjid kita sekarang belum ada pintu kan, belum ada jendelanya, tapi ini masjid, bisa ditempati. Kalau ada rumah seperti ini, rumah namanya. Hanya saja kalau ada tempat cuma tiang, atap, tembok, nggak ada pelengkapnya. Contoh, nggak ada lampu. Rumah nggak ada lampu dikatakan rumah? Ya rumah itu. Kalau nggak ada listrik, rumah. Kalau nggak ada kipas, rumah juga. Itu hanya pelengkap. Nggak ada kursi, rumah juga. Nggak ada jendela, rumah juga. Tapi rumah seperti itu kira-kira mau kita tempati? Mau kalau terpaksa. Jadi orang miskin ya kita tempati. Maka agama juga begitu. Ada namanya fardu, ada namanya sunnah. Fardu itu pondasi minimal dikatakan amal itu fardu harus dikerjakan. Wudu tadi minimal 6 perkara rukun-rukun wudu dikerjakan, sudah dikatakan wudu. Tapi nggak indah wudu yang seperti itu, nggak indah. Kerjakan sunnah wudu 3 kali, kumur-kumur, bersiwak, istinsyaq, madmadah, baca bismillah, duduk berwudunya, berwudu dengan duduk sunnah, menghadap kiblat. Doa, Al-Imam Al-Ghazali menambahkan nanti dalam kitab Ihya, enggak usah Ihya, Bidayatul Hidayah. Di setiap anggota wudu doa, basuh wajah doa, basuh tangan doa, basuh kaki doa. Ada doanya diajarkan para ulama. Tapi ikhtilaf dalam hal ini, Imam Ghazali mengatakan dianjurkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang enggak sepakat, ya enggak masalah. Ini ikhtilaf antara para ulama. Mau doa di anggota wudu boleh, dianjurkan oleh kebanyakan para ulama. Maka dengan kita mengamalkan sunnah wudu, baru wudunya indah, seperti rumah yang lengkap tadi, indah dipandang dan enak untuk ditempati. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan siapa yang berangkat dari rumah berwudu, fa'ahsanal wudu, bukan cuma wudu, wudunya itu betul-betul dia baguskan,
sunnah-sunnah dilengkapi. Rumah atal masjid, kemudian selepas wudu dia jalan kaki, kemudian berangkat ke masjid, mendatangi masjid. La yuridu illa sholat, tapi tujuan ke masjid gak ada kecuali sholat. Ini syarat ini. Syarat untuk kita mendapatkan anugerah yang akan disampaikan Nabi nanti. Gak ada tujuan kecuali sholat. Lam yafku khutwatan, maka kalau tujuannya untuk sholat, dari rumah sudah berwudu, wudunya pun bukan sembarang wudu, bagus wudunya. Nanti hasilnya apa? Lam yaftu khutbatan, tidaklah dia melangkahkan satu kaki illa rafa'allahu lahu biha darajah. Satu kaki dilangkahkan, Allah akan angkat untuk dia satu derajat. Wa hatta anhu biha khati'ah, Allah akan hapus untuk dia satu kesalahan. Sampai kapan ini? Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Coba Bapak Ibu, ini hadis kalau sahabat yang baca, bedanya dengan kita. Sahabat dulu ketika Nabi sampaikan ini, itu jalan dari rumah itu langkahnya pendek-pendek. Yang biasanya jalannya itu melangkah biasa, tapi ketika sahabat tahu hadis ini, dari rumah itu langkahnya itu pendek-pendek. Kalau kita buat kayak ini Bapak Ibu, mungkin masuk kita sholatnya, entah masuk entah nggak dapat jemaah bisa jadi. Lah berarti sahabat mereka berangkat ke masjid itu jauh-jauh sebelum waktu sholat. Ada satu kabilah di Madinah bernama Bani Salamah. Pada waktu itu mereka ingin pindah rumah dekat masjid. Maka ketika itu kabar itu sampai pada Rasulullah SAW, maka Nabi panggil Bani Salamah tadi dan Nabi katakan, diarukum tuktab azarukum, diarukum tuktab azarukum. Wahai Bani Salamah, saya dengar katanya kalian mau pindah rumah dekat masjid ya. Maka mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Kata Nabi, diarukum, tetap tinggal di sana. Kalian tinggalkan di ujung Madinah, ujung kota, jauh, jalan kaki itu jam-jaman ke masjid. Kata Nabi, tetap di sana, jangan pindah. Kenapa? Tuktab atharukum, bekas langkah kaki kalian itu dicatat oleh Allah. Kita sekarang jalan nggak ada lagi yang bisa dikatakan jalan kaki, Bapak Ibu, sangat jarang. Nah, mudahnya zaman, mudahnya teknologi, mudahnya fasilitas, tidak ada jaminan untuk mempermudah amal agama. Kita sekarang syukur, alhamdulillah mudah, tapi ternyata nggak ada jaminan. Syukur harus, tapi ternyata kita lihat semakin mudah ini teknologi, ada kendaraan, ada segala macam, malah ternyata amal agama tambah susah. Bahkan di dalam fadilah hadis tentang Jumat secara khusus, di sana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mandi, man ghassala wa ghassala, dua kali kalimat. Siapa yang mandi, mandi lagi, maknanya man ghassala wa ghassala. Hadis ini kata para ulama maknanya enggak sembarangan. Hari Jumat, siapa yang mandi, mandi sungguh-sungguh. Sama dengan tadi, siapa yang wudu, wudu sungguh-sungguh. Kenapa kok bisa mandi sungguh-sungguh? Karena mandi kan kita tahu ada mandi wajib, ada tidak wajib, ada sunnah, bisa jadi mubah. Tapi mandi Jumat ingin dapat fadilah besar, mandilah seperti mandi junub, walaupun nggak junub. Bahkan sebagian ulama melebarkan lagi makna, junub sekalian dari Jumat. Maknanya junub itu kan kalau yang punya istri, sehingga dia bisa sungguh-sungguh mandinya. Itu dalam syarah ditulis oleh para ulama. Tapi kalau enggak, ya mandi seperti mandi junub. Wa masya wa lam yarkab. Hadisnya jelas, berangkat ke masjid tidak menunggangi kendaraan. Untuk sholat Jumat penekanannya Nabi sampaikan. Tapi di sini Pak Fadilah ya, bukan untuk menyalahkan orang. Kita Bapak Ibu, zaman ini zaman rusak. Tambah lama duduk kajian itu malah jadi tambah rusak hati kita. Kita itu kadang punya ilmu untuk orang. Maka penting di masjid-masjid itu kajian lengkap. Ada kajian fikih, ada kajian tasawuf, ada kajian hadis, ada kajian tauhid, sehingga lengkap sudut pandang kita dengan agama ini, mudah kita amalkan agama.
Ada orang ngaji tasawuf, setelah ngaji tasawuf ilmu yang dia dapatkan untuk tasawuf itu untuk orang. Akhirnya nyalah-nyalahkan orang. Aku lagi ustaz, apa lagi orang ini? Katanya tuh jalan kaki ke masjid, malah dia nggak jalan kaki. Ini ngaji tasawuf, Bapak Ibu. Al-Imam Al-Ghazali terutama di dalam kitab Hidayatul Hidayah, kitab tipis, Imam Ghazali menerangkan tata cara adab-adab kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, apa itu sunnah-sunnahnya. Tapi Imam Ghazali dalam muqaddimah, dalam pembukaan kitab itu menegur, menasehati pembaca kitab, entah itu ustadz, entah itu pendengarnya. Apa kata Imam Ghazali? Waha ana asyiru ilaih. Ini kitab, saya akan beritahu pada kalian cara-cara untuk mendapatkan bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Akan saya beritahu, kata Imam Ghazali. Isi kitab ini untuk menjalani kehidupan permulaan hidayah. Apa tujuannya? Litujurri bihi nafsak wa tamtahina bihi qalbak. Tujuannya engkau uji dirimu, uji hatimu. Jadi Imam Ghazali katakan untuk menguji diri, bukan orang lain. Untuk menguji hati, bukan orang lain. Kalau untuk menguji orang lain, Bapak Ibu, ada ilmunya, namanya ilmu fikih. Ilmu apa? Ilmu fikih. Tasawuf, hadis, bukan untuk menilai orang. Siapa yang terbalik dalam menggunakan ini, maka hatinya akan bertambah rusak. Kalau mau nilai orang boleh pakai fikih. Fikih itu contohnya, kalau ada di antara bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya, sholat cuma pakai baju kaos, pakai celana pendek lagi, tapi tertutup lutut. Sholat seperti itu boleh nggak? Sah atau tidak? Sah. Ada orang pakai baju kaos, sholat seperti itu, maka kita nilai dia dengan fikih. Kalau dengan fikih, kita nggak akan kalah orang. Tapi kalau sudah menilainya pakai hadis, apalagi tasawuf, rusak. Kita yang rusak. Apa ini? Kok jumpa dengan bupati aja dia nggak berani, apalagi mau jumpa Allah. Menilai orang nggak boleh, nilai diri. Litujurri bihi nafsak wa tamtahina bihi qalbak. Nilai diri, ujiankan diri, itu boleh. Tapi untuk orang pakai fikih. Nah, kalau kita menilai orang menggunakan fikih aman. Maka kajian lengkap. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sampaikan tadi tujuan datang ke masjid tidak ada kecuali sholat. Maka nanti setiap langkahnya diangkat 1 derajat, dihapuskan 1 kesalahan. Ini belum lagi sholat Bapak Ibu. Jadi orang kalau sudah pergi ke masjid berjamaah, itu keuntungannya tidak akan bisa dia dapatkan, nggak akan bisa dikejar dengan sholat sendirian. Kok bisa tadi? Belum lagi sholat sudah dapat pahala begitu banyak. Belum lagi sholat dosa sudah dihapuskan begitu banyak. Bagaimana mungkin dikejar oleh orang-orang yang sholat sendirian? Kemudian Nabi mengatakan itu semua akan dia dapatkan sampai dia masuk ke masjid. Fa'idza dakhala masjid, apabila orang tadi masuk masjid, kana fi sholatin, dia akan terus dihitung sholat. Maka nanti sholat tahbisuhu, selagi memang sholat yang menahan dia. Tapi kalau tadi mau nagih hutang tidak dapat, mau jumpa kawan karena janjian nggak dapat, atau karena sahabat jumpa di sana nggak dapat. Dia masuk masjid, baru saja menginjakkan kaki di masjid, kata Nabi, kana fi sholat, langsung dihitung sedang sholat. Madamat sholat tahbisuhu, selagi memang yang nahan dia di masjid itu sholat. Kalau kita datang ke masjid tahiyatul masjid, luar biasa dapat pahala. Datang ke masjid duduk zikir, dapat pahala. Datang ke masjid baca Quran, dapat pahala. Kalau ada orang datang ke masjid memang tujuannya sholat, gak kuat amal apa-apa, nunggu iqomah sambil duduk, itu sudah dihitung pahala sholat. Iqomah tambah lama, banyak pahalanya. Maka jangan marah-marah kalau ada terlambat. Inilah terlambat, oh 3 menit sampai ini 4 menit tambah pahala sholat. Zaman sekarang ini kita heran Bapak Ibu, imam kita tuh berubah jadi ini, apa namanya? Jam. Salah nggak salah, ini mempermudah, tapi janganlah kaku-kaku kali ini. Nabi bersabda, al-muadzin ahaqqu bil adan wal imam
ahaqqu bil iqamah. Untuk urusan masuk waktunya sholat itu urusan yang punya hak itu muazzin. Kapan mau mulai azan, masuk waktu sholat itu yang punya hak muazzin. Tapi kalau untuk kapan mulai sholat, imam yang punya hak. Iko imam sedang berwudu kadang, imam masih berjalan di luar sedikit lagi mau sampai dan berbunyi iqamah. Nah imamnya siapa sekarang? Jam yang mau jadi imam. Dan ini penting, entah di tempat kita tadi Pekanbaru saya ceritakan di Pekanbaru itu imamnya baru duduk. Namanya imam itu Bapak Ibu manusia juga. Kadang lah sampai masjid itu sakit perut. Tunggulah sebentar 2 menit nyampe kok di masjid, apa salahnya? Imam kita manusia. Maka Nabi bersabda yang punya hak untuk iqamah siapa? Imam. Yang punya hak untuk azan muazzin. Tapi kalau untuk iqamah bukan imam. Maka sahabat kapan iqamahnya? Ketika melihat Nabi baru iqamah. Imamnya Nabi. Maka baru saja orang tadi sampai di masjid, kata Nabi, dia akan dapat pahala sholat selagi memang sholat yang menahan dia. Dan bukan hanya itu, wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan dia selalu dapat sholawat. Sholawat malaikat itu doa. Ketika dia duduk di masjid, selagi masih berada di masjid, akan didoakan malaikat, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya. Ma lam yu'ti minhu aw yahdutsu fihi, selagi dia tidak menyakiti orang dan selagi dia belum batal wudunya. Batal wudu berhenti doa malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis sering kita dengar, sangat sering. Tapi itulah agama. Agama itu satu perkara yang diulang-ulang, itu agama. Kalau ada kita bosan dengarkan fadilah, itu bahaya. Agama itu diulang-ulang, sholat diulang-ulang, puasa diulang-ulang, haji diulang-ulang, umroh diulang-ulang, itu agama. Maka dengarkan hadis diulang lagi. Kadang hadis pertama dulu kita dengar belum teramalkan, 1000 kali dengar baru teramalkan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat berjamaah itu memang tidak akan bisa dikalahkan dengan sholat sendirian. Dalam satu hadis tadi, hadis yang kita dengar, Nabi bersabda 25 derajat. 25 derajat perbedaan. Riwayat lain yang juga sahih, Nabi mengatakan 27 derajat. Jadi tidak ada perbedaan. Para ulama mengatakan bisa jadi penyebab ikhlasnya, yang ikhlas lebih tentu pahalanya lebih tinggi, atau bisa penyebab jenis sholat kan ada sir, ada jahar, ada maghrib, isya, subuh namanya jahar. Bisa jadi yang jahar itu 27, sholat zuhur asarnya itu yang sir itu yang 25 derajat. Tapi mana-mana pun pahalanya pasti jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ini dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, Haka An-Nasyiri meriwayatkan an Muhammad bin Sama'ah, daripada Muhammad bin Sama'ah rahimahullah taala. Muhammad bin Sama'ah adalah murid daripada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Imam Muhammad bin Hasan adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, jadi Muhammad bin Sama'ah murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan murid daripada Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Bapak Ibu punya murid juga yang tidak kalah terkenal, namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Muhammad bin Sama'ah ini satu tabaqah, satu level, satu kelas dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Muhammad bin Sama'ah di sini diceritakan, diriwayatkan annahu qala dia berkata, aqamtu arba'ina sanatan lam tafutni takbiratal ula illa yawman wahidan matat fihi ummi fafatatni salatun wahidah 'anil jamaah. Kata beliau, saya kurang lebih 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Beliau bukan mengatakan jamaah Bapak Ibu. Beliau mengatakan tidak tertinggal takbiratul ula.
Kalau jemaah kita tahu selagi imam belum salam, assalamualaikum warahmatullah, salam. Selagi belum salam imam, kita gabung duduk di tasyahud akhir, maka kita yang terlambat masbuk itu masih dihitung jamaah. Fadilah jamaah bisa didapatkan. Tapi kalau takbiratul ula beda. Imam takbir pertama ikut takbir langsung, itu baru dapat takbiratul ula. Lalu yang di sini Muhammad bin Sam'ah mengatakan 40 tahun saya nggak pernah tertinggal takbiratul ula, bukan jemaah. Takbiratul ula, jadi beliau betul-betul di awal waktu dan nggak pakai acara sakit perut macam saya tadi, nggak pakai keluar dari sholat terlambat, betul-betul terjaga, dijaga oleh Allah. 40 tahun lamanya tak tertinggal takbiratul ula. Beliau katakan kecuali satu kali dalam 40 tahun itu ada sekali. Apa penyebabnya? Karena orang tua saya meninggal dunia. Jadi ibu beliau meninggal, tertinggallah satu sholat berjamaah. Fakumtu fasallaitu khamsa wa ishrina sholatan. Karena sudah tertinggal satu sholat, maka akhirnya malam hari beliau pun sholat 25 kali. Karena terinspirasi hadis yang tadi kita dengar, sholat jemaah lebih utama 25 kali lipat dibanding sholat sendirian. Maka kata beliau, malam harinya aku sholat 25 kali. Kalau sholatnya 4 rakaat kan ya berapa jadinya? 100 rakaat. Dalam riwayat lain beliau diceritakan, kata beliau ini umurnya panjang Bapak Ibu. Muhammad bin Sam'ah kurang lebih umur beliau itu sampai 103 tahun. Beliau pun bercerita, umur saya sudah 103, kata beliau, tapi saya gak kurang sholat sunnah setiap hari 200 rakaat. Itu umur 103. Kira-kira kalau umurnya 90 berapa? Kalau umurnya macam saya masih 36 tahunan itu berapa rakaat? Kita yang zaman sekarang ini biar sadar, kadang ada orang zaman sekarang tuh nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak mau ikut ulama terdahulu, kadang tuh lupa diri, tidak berkaca kita. Tengok mereka sholat sunnahnya saja tua-tua 200 rakaat, siapa kita? Maka beliau mengatakan umur saya 103, tapi sholat sunnah masih 200 rakaat tiap hari. Dan tadi nggak pernah tertinggal takbiratul ula selama 40 tahun kecuali satu kali ketika ibu meninggal. Akhirnya karena tertinggal takbiratul ula, malam hari sholat 25 kali. Karena sholatnya panjang tadi 25 kali hampir 100 rakaat, kecapean tidur. Fagolabat bi'aini fa'atani atin. Saya ketiduran maka tiba-tiba saya jumpa dalam mimpi malaikat. Tahu-tahu malaikat bangunkan dalam tidur. Malaikat ngasih tahu, ya Muhammad, wahai Muhammad bin Sam'ah, engkau sholat tadi 25 kali ya? 100 rakaat tadi sholat. Maka aku katakan iya. Kalau untuk urusan sholat 25 kali engkau dapatkan itu jumlahnya, pahalanya dapat kelipatan pahala sholat sunnah engkau ini. Tapi kata malaikat, aku ingin tanyakan, wa kaifa bi ta'minil malaikah? Urusan amin malaikat kamu dapat enggak? Kata malaikat yang ngasih tahu tadi, kalau sholat kamu lipatkan tadi pahalanya juga berlipat, tapi amin malaikat dapat enggak? Doa malaikat sekali-kali tidak akan bisa engkau dapatkan. Hadirin Bapak Ibu, doa malaikat itu tadi duduk saja di masjid sudah didoakan malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Padahal dia duduk aja. Walaupun enggak doa, sudah dapat doa malaikat. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah terima taubatnya. Ini di rumah enggak dapat Bapak Ibu. Padahal ini diam dulu, apalagi sambil baca Quran, apalagi betul-betul minta ampun. Para ulama pernah beri nasihat, kata mereka, berdoalah kalian dengan lisan yang tidak pernah berbuat dosa. Maka ketika satu orang ustaz menyampaikan begini, muridnya pun heran, Ustaz, gimana caranya doa dengan lisan yang tidak pernah berbuat dosa? Kita pendosa semua ini, kecuali Nabi dan Rasul. Bagaimana cara doa dengan lisan yang tidak pernah berbuat dosa? Maka ulama tadi memberitahu, doakan orang lain, nanti malaikat akan doakan kamu. Dalam satu hadis, kalau kita mendoakan orang lain dan orang itu nggak tahu, maka malaikat akan mengatakan, walaka bimithli, walaka bimithli. Ya Allah, dia beri dengan hal yang serupa. Maka doakan yang baik-baik untuk orang lain.
Apa yang kita mau, doakan untuk orang kita yang Allah berikan nanti permintaan itu. Nah ini namanya orang yang berdoa menggunakan lisan yang tidak pernah berbuat dosa, lisannya malaikat. Pasti makbul. Kita banyak salah, banyak dosanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisahnya para ulama zaman dulu, yaitu Muhammad bin Sam'ah. Sampai begitu luar biasanya, maka diberikan pelajaran oleh Allah satu kali padahal seumur hidup selama 40 tahun tertinggal jemaah, tapi begitunya rasa itu menjadi penyesalan seumur hidup. Nah kita ini kadang tinggal jemaahnya itu 40 tahun, bukan satu kali, terbalik ya. 40 tahun dan jemaahnya 1 tahun. Lah mereka enggak, hampir seumur hidupnya berjamaah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bicara hukum tentang fikihnya jemaah, karena di mana-mana saya lihat sekarang ada kesalahpahaman dalam hal definisi. Kita akan bicara, diizinkan sampai Isra ya. Isra suruk terbit 558, berarti 6 sampai lewat 15 itu baru bisa sholat sunnah isya. Hadirin Bapak Ibu, kita tahu hukumnya sholat berjamaah itu terjadi ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya sholat berjamaah? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah muakkadah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mayoritas ulama mengatakan, ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, adalah fardu kifayah. Ada pendapat yang lebih keras, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Ada yang lebih keras lagi, namanya mazhab Ibnu Hazm atau mazhab Zahiri. Mereka mengatakan wajib itu jemaah, saking wajibnya jemaah, kalau enggak jemaah sholatnya enggak sah. Kalau Imam Ahmad mengatakan wajib, tapi kalau dia sholat juga sendirian masih sah, cuma berdosa. Ini tingkatan level tadi, perbedaan ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Kita ambil yang paling ringan. Fatwa paling ringan dari semua itu adalah fardu kifayah. Sunnah muakkadah itu Bapak Ibu bukan ringan. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat-sangat dikuatkan, sunnah yang hampir Nabi seumur hidup gak tinggalkan. Bahkan kalau kita kaji kitab fikih, apapun fatwa Imam Syafi'i yang berkaitan tentang sunnah muakkadah, kalau dialihkan kepada mazhab Hanafi itu semua berubah jadi wajib. Contoh, sunnah muakkadah dalam mazhab kita itu korban, sunnah muakkadah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah wajib, korban wajib menurut Imam Abu Hanifah. Contoh lagi sunnah muakkadah menurut Imam Syafi'i, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sunnah muakkadah. Tapi kata Imam Abu Hanifah wajib. Di antara sunnah muakkadah lagi pada kita Imam Syafi'i, sholat witir, sunnah muakkadah. Menurut Imam Abu Hanifah witir wajib. Jadi sunnah muakkadah ini bukan ringan, cuma tidak seperti wajib, tapi bukanlah hal yang bisa digampangkan kita. Yang paling ringan ini fatwa ulama adalah fardu kifayah, dan ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita nggak pungkiri, hampir di Indonesia, Nusantara ini mengikuti fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka fatwa dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Fardu itu artinya apa? Wajib. Kifayah itu artinya secukupnya. Wajib secukupnya. Ini secara bahasa. Tapi yang beredar di zaman sekarang, definisi fardu kifayah ini agak melenceng, sehingga ketika definisi keliru, pengamalan pun keliru Bapak Ibu. Yang beredar dari mulai kita SD yang dipelajari fardu kifayah itu apa? Satu amal yang mana kalau dikerjakan oleh sebahagian, maka gugur kewajiban sebahagian yang lain. Itu yang selalu diulang mulai SD sampai di pesantren. Ini definisi kalau tidak dikatakan salah, kurang lengkap. Kalau sudah kurang lengkap, akhirnya salah paham. Kalau hanya kita definisikan tadi satu amal yang dikerjakan sebahagian orang, gugur kewajiban sebahagian yang lain, akhirnya kita agak meringan-ringankan hukum fardu kifayah. Padahal ini contoh saja fardu kifayah, kan banyak. Sholat jenazah, menguburkan jenazah, mengkafani jenazah, ini fardu kifayah. Kalau yang meninggal di kampung kita satu orang Bapak Ibu, satu orang meninggal, kira-kira berapa orang yang cukup untuk mengurus gali kubur itu 4.
Jangan kurang. Kalau kurang dari 4 orang dari kuburnya gali, ikut dikubur nanti. Jangan kurang dari itu. 4 lah. Yang mengkafani 3-4 orang sekalian memandikan. Yang menggotong ada 4-5 orang. Yang menyolatkan anggap saja mereka. Paling tidak satu meninggal itu akan melibatkan 20-25 orang. 20-25 orang. Tapi kalau kita pakai definisi tadi, kalau dikerjakan sebahagian orang, coba cukup nggak kalau satu meninggal diurus orang 5, nggak pakai tambahan, atau 3, atau 2, atau 1. Ada 1 orang meninggal diurus orang 2. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Biaya gali kubur, dia pula yang mengkafani, dia pula yang menyolatkan, dia juga yang potong. Bisa itu kira-kira? Mati juga tuh orang itu nanti. Maka kalau kita pakai definisi yang umum, gugur kok, makan sebahagian udah kerja. Ini salah Bapak Ibu. Al-Imam An-Nawawi, bukan salah, kurang lengkap. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', beliau bab fardu kifayah tentang sholat jenazah. Dengan teliti beliau memberitahu apa itu fardu kifayah, wa makna fardu kifayah. Kata Imam Nawawi, makna fardu kifayah adalah idza fa'alahu man fihi kifayah saqatal haraj 'anil baqi. Didetailkan oleh Imam Nawawi, fardu kifayah itu adalah satu amal yang mana kalau dikerjakan oleh orang-orang yang ada kifayah, kalau mencukupi maka baru nanti gugur itu kewajiban. Syaratnya mencukupi. Karena arti kifayah itu mencukupi. Kalau dikerjakan orang yang mencukupi baru gugur. Kalau nggak cukup nggak gugur, itu fardu kifayah. Maka berapa orang meninggal bisa-bisa meningkat nanti. 1 orang diurus 20, 2 orang meningkat lagi jumlahnya, 3 orang meningkat lagi. Na'udzubillah tsunami bagaimana? 1 kampung kalau yang ada di kampung itu penduduknya 100 orang. Tahu-tahu na'udzubillah meninggal dunia 50 orang, separoh. Cukup diurus orang 10 atau 50 meninggal. Kalau pakai definisi umumnya cukup. Kalau dikerjakan sebagian orang, gugur kewajiban sebagian yang lain, cukup itu pakai definisi itu. Tapi kalau pakai definisi yang benar nggak cukup. Meninggal 50, sisa 50 orang, 50 itu wajib semua turun tangan mengurus jenazah. Maka ada kalanya fardu kifayah naik derajat jadi fardu ain. Kenapa kok naik? Karena belum cukup. Maka fardu kifayah ini sekarang agak disalahpahamkan Bapak Ibu. Pemahaman fardu kifayah. Fardu kifayah itu kefarduan apabila sudah mencukupi baru gugur kefarduannya. Kita kembali pada sholat jemaah. Sholat jemaah itu hukum paling ringan ini Bapak Ibu. Paling ringan fatwa fardu kifayah. Kalau kita ngikuti fatwa wajib, ayat selesai itu, tidak perlu dibahas. Apalagi Ibnu Hasan, Daud Az-Zahiri, bukan cuma wajib, kok nggak jemaah, nggak sah sholatnya. Itu lebih keras lagi. Fatwa yang paling ringan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Tapi fahamilah fardu kifayah itu dengan pemahaman yang benar. Apa makna fardu kifayah? Mencukupi. Lah sekarang fardu kifayahnya sholat jamaah itu bagaimana mencukupinya? Tengoklah kitab-kitab fikih. Di sana ulama mengatakan cukupnya dikatakan menghidupkan sholat jemaah ketika syiar Islam nampak di tempat itu baru mencukupi. Paling enggak kalau memang orang-orang di sekitar masjid kita ramainya kayak ini kan kadang dari masjid luar kita kumpul. Bukan, ini latihan untuk mengistiqomahkan diri kita bisa berjamaah sampai mati. Semuanya insya Allah. Hadirin Bapak Ibu, ada seorang ulama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini ulama yang luar biasa. Beliau bercerita, saya pernah tertinggal sholat jemaah satu kali. Hatim Al-Asom. Lah ketika saya tertinggal 1 kali sholat berjamaah, yang datang takziah ke rumah itu cuma 1 orang, yaitu kawan yang bernama Abu Ishaq An-Najjari. Saya tertinggal sholat jemaah, yang jenguk ziarah takziah cuma 1. Tapi kata beliau, 1 kali anak saya meninggal dunia, hampir 1 negeri pergi takziah kepada saya. Dan beliau katakan, inilah kekeliruan umat. Mereka memahami musibah agama lebih ringan daripada musibah dunia. Dan beliau lanjutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kata beliau, padahal
seumpama saya memiliki 1000 orang anak, semuanya mati, itu lebih ringan daripada saya tertinggal 1 kali sholat berjamaah. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini dirasakan umat kita semua, kan jauhnya kita daripada agama. Sekarang kan kita merasa agamis, oh saya beragama. Tapi kalau kita lihat kisah-kisah para soleh terdahulu, kita tuh akan tertunduk. Kita bukan siapa-siapa. Mereka menghargai sholat itu sebegitunya. Memang itulah sabda Nabi SAW.